Kak Beli ini luar biasa ya, Kitong bisa dan segala aktivitasnya dan ini very inspiring. Saya kira orang harus melihat Papua dan kalau datang tidak memberikan belas kasihan tapi bisa terinspirasi. That's one of the dream and I believe that approach need to be done ya. Nah kalau Kak Beli sendiri melihat bagaimana bisa membuat Papua menjadi Papua Emas. Saya pikir tadi berikan panggung kepada generasi emasnya ini untuk dapat melakukan aktualisasi. Share value ya, share value dan aktualisasi diri. Langkah konkretnya apa? Langkah konkretnya adalah we have to know who, in where, and what is he doing. My point adalah yes, secara jumlah di atas kertas ada 90.000, tapi di mana mereka? Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Nobody di dalam pemerintahan kita, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang punya data anak-anak yang sudah disekolahkan dan mereka lagi ada di mana dan kerja di mana. Even Pemda Papua juga mungkin tidak tahu kalau ada anak Papua yang kerja di Tesla, ada anak Papua yang kerja di Microsoft, ada anak Papua yang menjadi peneliti fisika pertama, fisika teori pertama, nggak ada. Pendataan itu harus dilakukan. Makanya saya bersama dengan tim saya meluncurkan sebuah program yang namanya Manajemen Talenta Papua (MTP). Gambaran sederhananya adalah kami mendata 90.000 anak itu. Apa sekolahnya, ekspertisnya apa, dan di mana mereka berkarya dan apa karyanya. Semua sektor, termasuk pertanian, termasuk perikanan, termasuk UMKM. Di mana mereka, apa yang mereka lakukan, impactnya seperti apa, di mana mereka. Nah, setelah data itu dikumpulkan, kemudian gathering data, kemudian connecting, communication dulu. Jadi collecting tadi, kumpul data, C pertama. Lalu yang kedua adalah communicate, talk to them. Ajak mereka untuk brainstorming, dengar apa yang mereka harapkan, apa yang mereka mau. Baru kemudian connect mereka dengan apa? Dengan Pemda, pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun private sectors yang membutuhkan. Baru yang terakhir adalah collaboration. Jadi pun mereka memutuskan untuk, enggak, saya nggak mau bergabung di pemerintah, Pemda. Saya mau bikin inisiatif saya mau bikin startup saya mau bikin usaha saya. Tapi kan akan lebih bagus kalau ada kolaborasi nanti dengan Pemda. Oke, itu konsepnya. Realnya, konkretnya seperti apa sih? Realnya saya kasih contoh sektor kesehatan. Di saat sektor kesehatan ini lagi kesulitan kita untuk mengirimkan dokter-dokter ke wilayah yang sulit karena kondisi geografis. Ada satu anak Papua yang namanya Yosua Gombo yang baru saja menyelesaikan studi doktoralnya dia, PhD dalam bidang robotik di Seattle University, anak Wamena, anak Papua. Dan research dia adalah tentang bagaimana menggunakan robotik untuk bergerak secara jarak jauh, dikontrol robotik micro robotik yang dapat berkolaborasi, berkoordinasi untuk bergerak, dimonitor dari jarak jauh dan dia bisa bergerak di daerah sulit. Artinya apa? Artinya ilmunya Yosua dan temuannya dia itu kan bisa dipakai untuk deliver obat, medicines. Kan ke daerah yang sulit untuk bisa melakukan telemedicine misalnya. Dan Pemda tidak perlu susah-susah lagi cari konsultan, bayar mahal. Pemda kan sudah menyekolahkan Yosua dengan biaya yang tidak sedikit. Dan Yosua juga ingin membantu Papua. That's the collaboration that I was talking about. Sederhananya hanya itu aja. Nasionalisme yang sejati adalah ketika saya merasa bahwa negara bermanfaat untuk saya dan saya bisa berbakti kembali untuk negara. Maka rasa kebanggaan sebagai anak bangsa itu muncul. That's it sebenarnya. Wow. Itu yang harus dilakukan. Bro Billy, kalau kita ngelihat 2045 bonus demografi, bagaimana seorang Billy founder dari Kitong bisa akan membangun Papua setelah collecting data, lalu mungkin mengconnect dengan semua Pemda yang ada di daerah gitu ya, dan belum tentu mereka mau terlibat atau sektor swasta, privacy of the company, startup yang ada di Papua itu ya. Bagaimana seorang Billy melihat Papua harus dibangun 2045 sampai all the way 2045 ini? Yang pertama adalah bukan tentang bagaimananya dulu, tapi tentang siapa. Jadi saya mau emphasize siapa. The siapa ini adalah berikan panggung kepada anak-anak Papua untuk membangun Papua dan Indonesia. Ya, artinya tadi kenapa sih Pak Jimmy tanya kenapa sih 20 anak Papua ini dikirimkan ke istana dan kementerian di pusat? Karena konteks mereka membangun Papua adalah membangun Papua dalam rumah Indonesia. Itu dulu. Jadi siapa dulu. Setelah siapa baru bagaimana. Nah, bagaimananya itu adalah tadi collaboration dan collaboration dan kerja bersama. Nah, biarkan
ketika siapanya ini sudah tepat, maka bagaimananya juga akan tepat. Kenapa bagaimananya akan tepat? Tadi kembali ke konsep shared value. Siapa sih yang sebenarnya understand value Papuan itu apa? Ya orang Papua sendiri. Kalau kasih mereka panggung dan kesempatan untuk membangun, mereka akan tahu bagaimana pendekatan yang terbaik untuk membangun. Begitu. Mereka akan ngerti, oh ini hutan sakral. You don't need to explain kepada mereka kenapa ini hutan sakral, because there are anak-anak Papua yang sudah tahu kalau sudah ditaruh kantong hitam di situ berarti harus jalan mutar. Karena itu daerah yang disakralkan. Ya kalau misalnya yang datang yang bangun orang lain dihajar. Kemudian terjadilah masalah-masalah yang seperti sekarang muncul. Ya kan, masalah hak adat lah, tanah adat lah segala macam. Jadi kalau siapanya sudah benar, bagaimananya juga akan benar. Dia akan bergulir dengan benar. Terus yang bagaimana, dan juga untuk bisa menimbulkan siapa dan bagaimana yang tepat, itu butuh legowo dari orang-orang di Jakarta untuk membiarkan anak-anak Indonesia ini, anak-anak Indonesia dari Papua ini untuk berimprovisasi as per their value. Wow. It's not as easy it is untuk berbicara ke teman-teman Bappenas, PUPR untuk melakukan pendekatan yang tepat because mereka orang-orang Papua tidak tahu. Kami yang tahu karena kami yang sekolah profesor doktor dalam bidang pembangunan infrastruktur, pembangunan nasional. Kami sudah melakukan public consultation. Public consultation is not enough. Ya kan? Kalau public consultation itu kayak Pak Jimmy mau bangun rumah misalnya di BSD. Pak, Bapak nggak ngerti bangun rumah Bapak, saya aja yang bangun sini Pak. Nanti saya ngobrol-ngobrol sama Bapak. Bapak maunya kayak gimana, nanti saya bangunkan. Gitu konsepnya kan. Dibalik menjadi begini. Pak Jimmy mau bangun rumah ya? Rumah seperti apa? Ya udah sini saya bantu saja menjadi pendamping Bapak yang bangun. Kalau butuh apa-apa kabari, nanti saya bantu. Wow. Begitu shared value. Butuh legowo teman-teman di Jakarta untuk mengallow that to happens. Tanpa parno. Wah nanti Pak Jimmy bangun rumah habis itu rumahnya dia kabur nih dari sana. No, you don't need to worry. So dari Kitong bisa nggak sekedar memberikan edukasi, tapi Kitong bisa terlibat dalam pembangunan Papua bahkan Indonesia. Betul, kembali ke filosofi. Oke. Ini very deep the philosophy of Kitong bisa. Kitong bisa, saya bisa, kamu bisa, dia bisa, kita semua bisa. Ini adalah tentang siapa tadi kan? Tentang siapa tadi. Jadi kalau anak-anak Papua ini sudah dibangkitkan rasa percaya mereka dengan kurikulum respect tadi. Apa bakatmu, apa kemampuanmu, dan kalau kamu bisa mengembangkan bakatmu itu sesuai dengan kemampuanmu, kamu bisa. Nah, mereka mulai percaya diri dan bisa menjadi bagian terintegrasi dari society yang namanya bangsa Indonesia ini. Untuk berkontribusi. Bro Belly, salah satu program daripada Kitong yang cukup keren yang dikenal dengan respect. Itu dahsyat sekali. Bisa ceritakan sedikit nggak? Jadi apa sih respect itu? Respect ini adalah sebuah kurikulum yang ditemukan oleh ayah saya. Jadi ayah saya kan adalah seorang guru 41 tahun. Dia mengajarkan anak-anak Papua dengan pendekatan yang sedikit berbeda. 50% behavioral and character building, 50% lagi kognitif. Nah, dan dia mempergunakan pendekatan conversational. Jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk bercakap-cakap dengan setiap anaknya secara individu. Dan ayah saya ini berhasil menelurkan banyak sekali anak-anak didik yang berhasil, anak-anak Papua yang berhasil di berbagai sektor. Nah, temuan ayah saya ini yang kami kemudian patenkan menjadi kurikulum yang namanya respect. Respect itu terdiri dari 7 karakter utama: responsibility, empathy, social, environmental, culture, entrepreneurship, and trust. Trust itu kayak integrity, honesty, dan kita mengajarkan 7 karakter ini yang terdiri dari 21 sub indikator yang lain yang kita measured untuk perkembangan anak-anak di Papua. Mungkin secara summary, ayah saya itu pedagogical pendidikannya adalah bahwa karakter and behavior is more important than si substansi ilmu itu yang harus menjadi penekanan pendidikan guru. Maksudnya begini, bukan berarti anak-anak jangan belajar materi, tapi biarkan anak-anak itu belajar materi pembelajaran dengan cara mereka. Tugas guru adalah mendidik karakter,
perilaku dan memfasilitasi proses belajar itu dan biarkan mereka belajar dengan kecepatannya mereka masing-masing. Oke, jadi dia tidak pernah menjudge kalau seseorang nilainya lebih si A lebih rendah dari si B lebih rendah dari C. Yang dia percaya bahwa A dan B dan C punya kecepatan belajar yang berbeda dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi itu sebenarnya summary dari respect itu. Dan itu yang kita didik di Kitong Bisa Learning Center KBLC. So guys, saya mau untuk Anda ngelihat bagaimana sih kegiatan Kitong Bisa yang telah membawa begitu banyak generasi emas di Papua. Let's check it out. Saya bosan dari Papua kemarin ya Bro Billy, dan saya juga dari Korea. Itu cukup unik ya, even though kemerdekaannya cuma beda 2 hari, tapi Korea melesat sekali boom dibandingin Indonesia gitu ya. Dan watak Korea saya lihat, teman-teman Korea mirip dengan Papua. Keras, kerja keras, tegar. Korea pernah dijulukin sebagai negara miskin juga, tapi mereka skip semuanya dan sangat perkembangannya saat ini di perhitungan dunia. Bahkan mereka bisa preserve culture daripada Papua, Korea sendiri. Nah, Bro Billy dari founder Kitong Bisa, you udah keliling banyak negara, ketemu so many leaders global itu ya. Bagaimana you preserve the cultures of Papua in the midst of globalization saat ini? Ini kembali masih ke dalam filosofi tentang value. Oke. Sebuah value itu kan inherited, ada di dalam DNA, ada di dalam diri. Saya sering mendengar kata, you can take Papua away from me. Maksudnya take Papua away from me itu kayak gue merantau. Aku tinggal di Amerika, tinggal di Inggris. So that means take Papua away from me. But you cannot take the Papuan away from me. Artinya preservation itu adalah terjadi kalau dia sudah mampu untuk merasa bahwa saya bisa dan saya bisa ikut berkarya dan berkontribusi. The DNA itu akan ada di dalam dan mempengaruhi cara dia untuk berkontribusi gitu. Ya misalnya kita konkretnya kita ke sektor yang tadi saya cerita tentang Shine of Black, salah satu musik band Gen Z Papua yang viral banget, yang sampai 100 juta lebih viewers mereka di YouTube dan segala platform. Mereka kan bikin lirik-lirik dengan culture, dengan bahasa yang tetap bahasa lokal Papua. Mereka tidak ganti. Terus ritmik musik Papua tetap ada di dalam musik yang mereka create. Dan mereka percaya diri bawakan itu. Wow. Dan artinya dan viral, dan sampai mereka diundang ke istana untuk bernyanyi, mereka ganti liriknya menjadi lirik nasionalis dan itu organik. Maksudnya liriknya itu mereka ganti dengan indah tanpa menghilangkan kultur Papuanya, begitu. Excellent. Wow. Itu contoh ya bagaimana kalau siapanya ini udah tepat, orang manusia-manusia ini sudah diberikan panggung untuk berkarya, sudah dimampukan, difasilitasi dan biarkan mereka berkarya, mereka akan membawa value itu. Wow. There's so many questions. Saya tahu waktunya juga jalan. Your time is limited as well itu ya. Yeah. Seorang Billy yang dari Papua keliling dunia, staf sus presiden. Lalu 2024 kita nggak tahu siapa presiden kita, tapi dari you sendiri, what is, bisa menerjemahkan nggak mimpi daripada generasi emas Papua? Saya berharap presiden yang nanti terpilih 2024 itu
dapat melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan di Papua saat ini dan bahkan bisa menggulirkan lebih lagi dampak-dampak, melakukan multiplifikasi dari dampak yang sudah tercipta saat ini. Dan saya berharap presiden yang terpilih nanti itu bisa betul-betul turun berinteraksi dan berkomunikasi dengan generasi muda di sana, mendengarkan dan mewujudkan apa yang mereka inginkan gitu. Seperti yang Pak Jokowi sudah lakukan gitu. Ya udah 17 kali saya dengar. 17 kali dan di 6 kunjungan terakhir itu intens dia bertemu dengan pemuda. Pemuda-pemudi. Mendengarkan langsung dan berkomunikasi langsung dengan mereka. PON, jangan lupa PON itu yang ribuan penari di atas lapangan itu di opening ceremony-nya itu anak-anak muda lokal. Dahsyat. So final questions, mimpi Billy sendiri. Mimpi saya. Kan you punya determination. I have to go to Harvard. I have to be in ITB. So how do you see yourself? Sebenarnya mimpi saya sederhana aja. Saya pengen kembali membesarkan Yayasan Kitong Bisa dan menjadi pendidik dan bisa berkontribusi di sektor pendidikan sih. Seperti itu. Makanya saya sedang mengambil doktoral juga saat ini dengan harapan saya bisa menjadi pengajar. Jadi mimpi saya sederhana aja sih, ingin menjadi pengajar dan bisa memberikan kontribusi keilmuan untuk membangun Indonesia gitu. Nggak mau memimpin Indonesia? Kalau pemimpin itu kan garis tangan ya. Jadi gitu ya ikut aja lah apa kata Pak Lurah. Bukan Pak Lurah Pak Jokowi ya, Pak Lurah yang di atas, yang di atas lagi. Ikut aja kata Pak Lurah lah. Kalau Pak Lurah yang di atas langit ini mau kita jadi pemimpin ya. Kita manut saja. Sudah waktunya ya. Iya. Bill, thank you so much for your time. Very inspiring. Dan biarlah teman-teman yang melihat di 1 Juta untuk Indonesia ini juga terbangun ya. Sebenarnya yes we can gitu ya. Yes, we can. Sukses for your future. Terima kasih. Kitong Bisa boleh menjadi berkat, dan Anda kalau ingin terlibat just klik Kitong Bisa, hubungin Billy langsung, dan yuk kita sama-sama terbang Papua melihat so many places yang Anda bisa visit, and I guarantee you will love it. Itu ya Bill ya. Terima kasih Pak Jimmy. Sukses senantiasa. Salam buat papa mama semuanya. Sukses juga untuk semuanya. Satu cerita. Oke, thank you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa Anda untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita yang menarik di dalam 1 Cerita untuk Indonesia.